yang masih di Cerita Hati spesial Ramadan. Karena setiap cerita berkesan di hati. Nah, saatnya seperti biasa kita ada yang namanya Celtum. Apa itu Celtum? Celetukan 1 menit ala Mice. Oke. Ya, Ce, sekarang ada coret-coretan apa ini seputar kehidupan dan juga seputar Ramadan ini, Ce? Nih, Ada coretan apa nih? Seputar Ramadan dan tikus. Oh. Nih, Bang. Nah, jadi Apa nih? Jadi di gelap-gelap gulitannya ada 2 tikus lagi ini nih, ngobrol nih. Wah, alhamdulillah. Bener-bener rezeki nih di depan mata nih. Nah, harus segera disikat kata yang satu. Sabar, ini kan bulan puasa, tahan-tahan dulu lah. Selama Ramadan pakai kita ceramah segala lo, kayak Ustadz aja. Mah. Selama Ramadan ini kita libur dulu deh. Yang satu udah mulai ini meredam lah. Oh iya. Nah, lalu apa bedanya bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain? Bila kita memakan yang bukan hak kita, sama aja Bung gitu. Jadi di komik ini saya mau ngomong apa bedanya sih korupsi, tidak korupsi di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan. Kan kita ada yang begitu Bar. Mau ngapa-ngapain di bulan Ramadan, jangan. Ini bulan Ramadan, nggak baik. Jadi 11 bulannya macem-macem, 1 bulan doang yang baik gitu. Nah. Iya, Ya ini buat Allah. tanggapan Pak Ustadz nih. Pak Hamdan dulu dong. Itu Ya, kan. boleh Pak Iya, Hamdan karena dah. yang banyak kasus-kasus kan Pak Hamdan. Ya. Gimana Iya. Pak tanggapan Pak tanggal ini Pak? Jadi sebulan Iya. doang Pak tobatnya Pak? Iya. Iya. tikus-tikus tuh masih banyak apa sih? Mau Pak? bulan Ramadan mau bulan yang lain, jahat sama saja jahatnya. Jadi hanya saja memang bulan Ramadan ini yang dilipat gandakan pahalanya kebaikan. Ya. Jadi baiknya Allah itu tidak dilipat gandakan kejahatannya begitu Ya, Ustaz? kalau kejahatan balasnya 1, Iya. kalau kebaikan 10. Iya betul. Tapi jangan lupa, Eh. kalau jahat itu pasti diterima. Artinya pasti dicatat. Tapi kalau kebaikan belum tentu. Kebaikan itu dilihat, orang sholat belum tentu langsung dapat pahala 10. Bisa saja sholatnya malah nggak diterima, bisa saja dapat 1, bisa 2. Karena mungkin ada riaknya, dia tidak ikhlas. Tapi kalau berbuat jahat nggak usah ikhlas. Saya kemarin mencuri tapi nggak ikhlas, nggak apa-apa, tetap ya itu kan gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi ada syaratnya gitu. Iya, iya, iya. Ya, saya memang kadang-kadang korupsi, tapi sebenarnya saya nggak ikhlas korupsi itu. Ikhlas nggak ikhlas kamu nyuri itu tetap catat gitu. Oh, Tapi jadi kalau kita amal kebaikan. baik kan belum tentu. Baca Iya. Quran, itu sholat, belum tentu sholatnya diterima. Oh mungkin tidak ikhlas. Karena di belakang ada calon mertuanya, makanya kok dikusuk-kusukkan. Bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Itu padahal kalau sholat sendiri centul-centul terusur, gadek-gadek belas. Kalau perlu Allah kepada Allah, ini bacaannya sama dengan kemarin Allah Akbar juga sama, sama, itu tinggal idem kan begitu. Nah itu berarti. Jadi 1 menit aja selesai ya iya? Iya itu berarti ada tendensi di luar itu. Tetapi kalau yang namanya jahat itu, makanya kalau jahat ditulis 1. Tapi kalau baik ditulis 10 asal memenuhi syaratnya. Iya. Gitu. Ada lagi, Mice? Ada satu lagi. Apa Apa, itu Ce? Mice? Nah ini buat Pak Hamdan nih. Nah, Mirip, Ce. mirip kan? Ini mirip. Jadi ini perlu saya gambar ya. Ini sejarah bener nih. Ketika apa ya? Ketika ribut-ribut bener politik ini lagi panas bener nih, ya. Kok jadi tontonan sinetron ya buat ibu-ibu gitu. Karena bapaknya cakep Nggak. Mice. Nggak nonton itu, nggak nonton yang lain, nonton Enggak, hakimnya iya, aja. nonton politik loh ibu-ibu saat itu. Tapi Pak, saya pengen tahu barangkali apakah Bapak menyadari bahwa banyak sekali ibu-ibu di luar sana mengidolakan Bapak ketika Bapak kemudian di TV tampil itu mereka justru menjadi magnet gitu Pak. Ketika Bapak tampil itu bukan kontennya yang pengen tahu tapi pengen lihat Bapaknya. Bapak menyadari hal itu tidak Pak? Saya untung aja saya tidak menyadarinya. Kalau Bapak Kalau menyadari sadar Pak? Kalau saya menyadarinya mungkin saya buat-buat mungkin. Takut salah atau takut apa ya. Betul. Pakai Saya kacamata setelah hitam selesai saya gitu baru ya. tahu dikabarin banyak yang ginian. Setelah saya selesai sidang malah. Jadi alhamdulillah jadi akhirnya jalan biasa saja. Ya, untung Waktu Bu nggak sadar keadaan kan Ibu. ini lagi genting-gentingnya Pak. Maksudnya semua masyarakat Indonesia menyorot sidang ini gitu Pak. Ya. Keluarga atau ibu waktu itu memberi dorongan atau memberi pandangan terhadap Bapak pada saat situasi ini Pak? Mereka memberikan dorongan banyak sekali. Terutama anak-anak saya luar biasa. Waktu Bapak kecil itu seperti apa sih Pak dididiknya Pak oleh orang tua kan punya pondok pesantren. Ya. Terus kemudian galak banget nggak sih, disiplin banget nggak sih gitu Pak? Khususnya Jadi terhadap agama. bapak saya itu
sangat ketat dalam agama. Dulu kakak saya yang perempuan dan saudara yang tinggal di rumah tidak boleh turun dari tangga, di sana rumah panggung, Ya? kalau tidak pakai kerudung. Wow. Itu. Kemudian kakak saya kasusnya dibeliin sepeda, bonceng perempuan begitu, tidak ditegur langsung. Tapi bapak itu karena begitu sangat sibuk, pagi sore mengajar, Ya. caranya menegur itu adalah biasanya kami hari Senin dan malam Jumat itu sholat jamaah. Setelah sholat berjamaah, baca doa, kemudian mengevaluasi anak-anaknya Perilaku dan berikan anak-anak. ceramah. Saat itulah biasanya ditegur. Biasanya tidak tegur langsung. Lewat sindiran-sindiran Nah, tausiahnya gitu. Atau ditanya, gimana Pak caranya, Pak? ini sepeda tidak dibelikan untuk Bonceng. boncengan tapi Perempuan. untuk sekolah gitu. Oh, sindiran gitu. Sindiran gitu. Oh. Tapi sangat masuk. Oh, Sangat gitu, masuk. Pak. Jadi beliau itu rata-rata kami itu diharuskan 2 kali dalam seminggu itu untuk sholat jamaah sholat dan berjamaah. bapak yang pimpin. Ya, tapi bicara Terima. soal angka 2, Bapak juga kan kuliah di 2 tempat ya Pak, Unhas dan Iya. IAIN ya Pak ya? Ah. Terus Bapak juga katanya dari 5 bersaudara ini Bapak yang paling mencuat prestasinya gitu. Ya hampir semua kuliah 2. Saudara saya yang cuma yang pertama saja yang perempuan tidak kuliah 2 karena beliau sedang kuliah doktoral saat itu menikah. Kemudian yang kedua juga kuliah 2. Jadi semuanya SAG, Pak. SAG. Cuma saya tidak selesai Oh, enggak selesai. di syariah ya, hanya Oh. sampai tingkat 3. Kakak saya yang kedua juga kuliah 2, yang ketiga juga sampai yang di bawah saya masih kuliah 2, yang di bawah saya 2, di bawah saya masih kuliah 2. Karena apa? Bapak itu prinsipnya begini, tanggung jawab saya sebagai orang tua adalah mengajarkan agama kepada anaknya. Urusan yang lain itu udah apa? Yang paling penting saya itu tanggung jawab saya adalah bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Anak saya diajarkan agama, itu aja yang paling penting. Nih Uwi, tanggung Ini jawab seorang ayah ya? Poin penting loh Ya. ini, artinya ini kita learning point yang harus kita ambil. Sebetulnya tuntutan Allah kepada orang tua itu tidak ada tuntutan anak itu harus mahir dalam segala hal. Artinya kalau anak itu nggak bisa matematika, nggak bisa komputer, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa itu tidak dituntut oleh Allah. Tuntutan Allah itu hanya satu, jadikan anakmu anak yang soleh. Robbi habli Minas solihin. Jadi tuntutannya hanya jadi soleh. Cuman masalahnya ibu-ibu jangan berharap anaknya jadi soleh kalau ibu sendiri tidak soleh. Betul. Jadi ibu sendiri menciptakan anak yang soleh harus dimulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Nah, jadi memang ibu mohon maaf ini menjadi poin penting. Anak kita itu yang paling diperhatikan adalah kesolehannya. Tuh. Tapi Uwi maaf, kan bukan hanya tugas ibu-ibu aja kan yang membuat Iya, sekolah tadi kan karena- paham dan bilang ayahnya juga Betul, bertugas gitu itu kan lebih Uwi? berat lagi. Karena nanti yang bertanggung jawab utamanya kepada bapak. Tapi kenapa saya sebut ibu, karena di depan saya semuanya ibu. Tapi prinsipnya adalah bapak lebih tanggung jawab lagi. Karena kesalahan ibu juga jadi kesalahan bapak. Tapi kesalahan bapak malah bukan jadi kesalahan ibu. Nah, dari segi tanggung jawab kadang-kadang enak jadi wanita. Iya, serius Bu. Itu betul sekali ya. Iya, betul. Dulu bapak saya itu diledekin oleh keluarganya, oleh saudara. Kenapa nggak dimasukin sekolah guru yang gampang dapat kerja, sekolah teknik? Bapak saya bilang, loh ini anak saya sekolahin untuk mendapatkan ilmu, bukan dapat kerja. Dengan ilmu itu nanti dia bisa apa saja. Betul. Betul. Itu Betul tuh, Bu. prinsipnya. Sekolah bukan untuk cari kerja Bu, tapi mencari ilmu. Karena dengan ilmu nanti beliau atau anak-anak itu bisa mencari pekerjaannya sendiri dan dengan Iya, memanfaatkan ilmunya betul. gitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Saya break sejenak karena ada cerita yang tentunya masih menarik yang akan kita ungkap dari Bapak Hamdan Zulfa. Selain satu ini tetap bersama kami di sini di Cerita Hari Spesial Ramadan karena setiap cerita Berkesan di hati.